Halo semua, di video kali ini saya akan membahas lapor pajak SPT 2024 untuk yang 2023 eh, untuk saham perusahaan TBK. Nah, ini pelaporannya akan menggunakan format e-form dan e-filing. Eh, Batas untuk melaporkan SPT setiap tahun adalah tanggal 31 Maret. Jadi yang harta 2023 dilaporkan maksimal 31 Maret 2024. Lapor SPT itu tidak hanya penghasilan saja, tapi juga harta dan hutang. Khusus untuk harta, apabila tidak dilaporkan dan ditemukan oleh petugas pajak, berpotensi dianggap sebagai penghasilan pada tahun ditemukan. Artinya, misalkan saya punya harta 1M, tidak saya laporkan. Kemudian ditemukanlah oleh pajak, kenapa si Rudi ada harta 1 miliar, tapi nggak ada di SPT-nya. Nah, apabila diperiksa, ada potensi 1 miliar tersebut dianggap sebagai penghasilan pada tahun ditemukan, sehingga saya harus membayar pajak dan denda atas itu. Nah, untuk melaporkan harta investasi dalam bentuk saham, caranya sebagai berikut. Nah, ini saya buat studi kasus dulu. Jadi, misalkan selama 2023, Anda beli saham, jual saham, kadang-kadang kita cut loss, kadang-kadang kita taking profit. Kemudian, sekarang kan perusahaan juga semakin rajin bagi dividen. Kita juga dapat dividen. Nah, sampai akhir tahun ada saham yang untung, ada saham yang rugi. Nah, kemudian di akhir tahun kita akan mendapatkan dari panen sekuritas, contohnya saya ambil ya, kira-kira laporannya seperti ini. Ya, jadi ada saham apa yang Anda punya. Misalnya di sini contohnya investor punya saham Bank BRI, punya Gudang Garam, punya Panen Sekuritas, punya United Tractor. Nah, kemudian ini volume, berarti lembar saham yang dia punya. Ini harga beli rata-ratanya, ini harga closing price-nya, market value-nya 1,8 M, book value-nya 1,74 M. Nah, book value ini adalah modalnya dia. Kalau market value ini adalah nilai pasarnya dia. Kemudian yang ada di ini potential gain loss ini artinya kalau dia jual semua saham-sahamnya inilah uh, untung atau ruginya. Nah, kemudian kalau kita lihat uh, ada juga seperti credit limit, cash dan seterusnya. Nah, di sini juga ada laporan seperti ini. Customer buy, customer sell, dividend report, stamp duty, sama stamp duty IPO. Nah, jadi customer buy ini adalah total transaksi buy yang dilakukan dalam 1 tahun. Jadi Anda beli jual, buy-nya doang dijumlahkan 1,1 M. Nah, sell-nya doang itu 1,1 M juga kebetulan angkanya mendekati. Kemudian atas transaksi penjualan biasanya ada fee lebih mahal ya. Kalau kita misalnya beli 0,2 jual 0,3, selisih 0,1-nya adalah sales tax. Itu adalah 0,1% dikalikan dengan angka ini. Nah, ini dividen yang diterima oleh investor selama 1 tahun itu 154 juta dan pajak atas bea materai ya kan kalau kita transaksi di atas 10 juta kalau nggak salah dikenakan bea materai seperti itu. Nah, kalau kita dapat laporan seperti ini, bagaimana cara lapornya? Sebagai informasi, template seperti ini sudah sangat umum ya. Beberapa perusahaan sekuritas yang saya lihat sistemnya bagus sudah bisa menyediakan semacam laporan ini. Jadi bukan mutasinya aja. Ini menurut saya yang lebih bagus. Nah, kalau kita melaporkan dengan e-form, ya, urutan yang pertama adalah melaporkan penghasilan. Nah, kalau penghasilan Bapak Ibu, yang kita ambil itu bukan unrealized gain, bukan juga realized gain, tapi yang diambil adalah ini customer transaction sell. Berapa yang kita jual dalam 1 tahun dan sales tax-nya berapa. Nah, di sini kan 1169, 1169. Nah, angkanya kita lihat di samping sini, ya, yang 1169 kita ambil, sales tax-nya kita ambil, kita input di bagian sini. Eh, Nomor 3, penjualan saham di Bursa Efek.
Nah, kemudian dasar pengenaan pajaknya 1,1 M, PPh-nya 1.165.000. Nah, jadi dianggap penghasilan kita dari saham terlepas Anda cut loss atau profit taking adalah 1,169 M dan sudah dibayarkan pajaknya 0,1% yang include dalam bukti potong pajak, yang termasuk dalam trade convo yang diterima Bapak Ibu. Nah, ini untuk apa namanya penghasilan eh, dari transaksi jual saham. Nah, kemudian bagaimana dengan dividen? Kita kan juga terima dividen 154 juta. Nah, ketika kita menerima dividen 154 juta dalam 1 tahun, ada dua pilihan. Kita mau bayar pajaknya 10% atau kita mau reinvestasi sehingga tidak harus bayar pajak. Kalau mau reinvestasi, ada laporan reinvestasinya lagi. Nah, anggap saja saya atau investor di sini memilih untuk, oke, saya melakukan reinvestasi. Jadi saya nggak mau bayar pajak yang 10% dan komit untuk melaporkan secara konsisten selama 3 tahun. Maka angka 154 juta ini Bapak Ibu masuk ke penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ya, itu tabelnya seperti ini. Nah, atas 154 juta ini dilaporkan di, mohon maaf ya, bukan di A ini, tapi yang di C. Kalau yang kuning ini otomatis muncul. Eh, jadi kita input di poin C ini. Penghasilan lainnya yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, 154 juta. Kenapa? Karena dengan melaporkan, dengan komitmen reinvestasi dan melaporkan selama 3 tahun, maka atas dividen yang kita terima itu menjadi bukan objek pajak. Kita cukup lapor di sini plus laporan reinvestasi. Nah, tapi kalau misalkan Anda merasa, aduh repot ya, mesti lapor investasi kemana, di tracking selama 3 tahun. Nah, saya bilang udahlah, saya nggak mau deh, saya bayar sendiri aja. Uang saya suka-suka saya. Boleh, Bapak Ibu. Nah, kalau seperti itu berarti atas pajaknya itu dikenakan 10%. Kalau kamu terima 154 juta, maka 10%-nya 15,4 juta. Nah, pelaporannya itu di sini, di yang nomor 12 ini. Ya. Dividen 154 juta, 15 juta 400. Nah, berbeda dengan yang kita lihat di bunga deposito, pajak final dari kita jual saham, dividen ini kita mesti bayar sendiri. Jadi nggak dipotong otomatis. Jadi nggak bisa saya datang ngomong ke orang sekuritas, tolong dong saya punya dividen kalau terima potong 10% ya nggak bisa. Harus kita yang bayar sendiri. Jadi kalau untuk itu mesti masuk ke dalam apa namanya opsi SPT, kita pilih bayar pajak, terus pilih yang pajak final dividen. Nah, kalau itu berarti Anda bayar sendiri seperti itu. Nah, kalau memilih bayar, itu sebetulnya batasnya adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Contohnya misalnya tahun ini BRI berencana membagikan dividen di bulan Maret. Kalau nggak salah, bulan April mungkin. Kalau nggak salah 28 Maret atau something. Kalau kamu terima dividennya tanggal 28 Maret, maka kalau kamu mau bayar 10%, maksimal tanggal 15 April. Jadi bukan total dividen dalam setahun ya. Setiap kali terima dividen, bayar tanggal 15 bulan berikutnya. Itu kalau Anda memilih opsi untuk tidak mau reinvestasi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk harta, ya, harta kan tadi ada dua data. Ada eh, market value 1,8 M, ada book value 1,7 M. Nah, kalau misalnya 1,8, 1,7, harta dalam pajak itu tidak mengenal market value. Lapor market value itu kalau Anda lapor LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Tapi kalau yang dilaporkan adalah warga sipil, ya kayak kita-kita ini, berarti yang dilaporkan itu menggunakan book value yang 1,7 M ini. Nah, kemudian kalau kodenya 031, ya, jadi kalau Anda pilih di e-form, ya, di sini 031, saham yang dibeli itu dijual kembali. Kalau saham PT, bukan saham TBK, kalau nggak salah 032. Kalau saham-saham TBK 031.
Nah, misalnya Pak, saya punya saham banyak Pak, BRI, Gudang Garam, PANS, Bank Mandiri, BCA, dan segala macam. Itu dilaporin satu-satu atau digabung? Digabung menurut saya. Digabung per sekuritas. Misalnya saya beli di Panin Sekuritas 1,2 M. Angkanya ini. Saya punya lagi di BCA Sekuritas 500 juta. Saya punya lagi di Trimegah Sekuritas 2 M gitu. Nah, itu direkap per sekuritas. Kenapa? Karena kalau ada pemeriksaan biasanya juga per rekening di sekuritas. Kalau misalnya kita apa rinci satu-satu tidak ada artinya kalau sahamnya, tapi kalau dirinci per sekuritas akan memudahkan. Kalau misalkan ada pemeriksaan, kita tinggal melaporkan apa namanya? Oh ya, kemarin saya sudah lapor di SPT pajak yang kolom nomor sekian. Nah, tahun perolehan isinya gimana, Pak? Kalau misalnya Anda beli saham dari 10 tahun yang lalu. Oke, pertanyaan saya terakhir kali transaksi tahun berapa? Saya transaksi terakhir kali tahun 2001, 2021, Pak. Ya udah 2021. Harganya juga harga 2021, masa diutak-atik. Harga perolehan 2021. Tapi kalau 2022 ada tektokan, 2023 ada beli, ada jual, maka menggunakan tahun transaksi yang terakhir. Nah, kalau misalnya saya 2022 sudah isi, misalnya nilainya 1 miliar, 2023 1,7 miliar, maka yang 2022 dihapus, diisi ulang yang 2023. Ya, atau bisa juga diedit. Biasanya kalau kita klik harta pada tahun sebelumnya, itu sudah ada 2022 1 miliar. Nah, tinggal diganti angkanya menjadi 2023, angkanya 1,7 miliar. Misalnya seperti itu. Nah, nomor rekening di sini adalah nomor rekening Anda di perusahaan sekuritas. Kalau enggak, nomor SID juga boleh. Oke. Nah, ini untuk pelaporan melalui e-form. Nah, kalau e-filing, ya, pelaporan penghasilan ada di langkah 7. Di sini kita pilih apakah ada sudah di penghasilan potong pajak secara final. Kita klik tambah. Nah, eh, untuk saham ada 2 ya, dari transaksi jual belinya. Berarti itu yang ini, nomor 3 ini, penjualan saham di Bursa Efek. 1169 sekian, 11 sekian. Kemudian dividen. In case Anda tadi itu, waduh repot Pak, lapor reinvestasi dividen segala macam, bayar aja deh. Ya sudah, masukin di sini. Cuma bedanya kalau ini sudah dipotong, ya, eh, ini belum. Mohon maaf, ini ada kesalahan angka ya. Jadi ini harusnya angkanya eh, 10%, ini 20%. Ini bukan PPh terutama sebesar itu. Jadi yang kita fokus di sini aja. Ini adalah angkanya 1.169.000 yang tadi 0,1%. Kemudian dividennya 15.044 sekian, itu 10% daripada nilai dividen kita terima. Yang 2 di atas ini tolong diabaikan. Nah, kemudian kalau untuk eh, tadi, kalau misalkan dividennya kita reinvestasikan dan komitmen dilaporkan, maka masuk penghasilan bukan objek pajak itu di langkah 6. Ya, di langkah 6, apakah Anda memiliki penghasilan tidak termasuk objek pajak? Kita klik ya, nanti akan muncul kolom yang bentuknya sama persis seperti e-form. Nah, kita isi di 6C. Ya, karena dividen tidak ada di 1, 2, 3, 4, 5. Adanya di nomor 6C ini. Nah, itu 154. Ini kalau Anda memutuskan untuk tidak mau melapor, komitmen untuk lapor investasi dividen. Nah, kalau harta itu ada di langkah 8. Oke. Anda klik tambah. Nah, harta itu ini 031. Maaf ya, ini ada yang sebelum-sebelumnya kecampur. Kita lihatnya sini aja. Saham tadi di sekuritas apa, nomor rekeningnya berapa, kemudian book value-nya berapa. Oke. Eh, Sekali lagi, angka yang ada input di dalam penghasilan final dan penghasilan bukan objek pajak tidak akan membuat SPT Anda kurang atau lebih bayar. Eh, jadi misalnya saya input, Pak, saya punya penghasilan 20 miliar, Pak, karena saya sering jual beli, jual beli, jual beli, jual beli, padahal modal saya cuma 500 juta. Ya, tidak akan buat Anda lebih bayar atau kurang bayar. Yang penting 0,1% dari transaksi penjualan masuk ke pajak penghasilan.
dan saldo pada akhir tahun masuk di nilai harta. Seperti itu. Nah, khusus untuk penghasilan dividen itu juga harus hati-hati. Kalau Anda pilih reinvestasi, berarti Anda harus laporkan di SPT, di penghasilan bukan objek pajak. Kalau Anda pilih untuk mau dipakai uangnya, Anda bersedia bayar, ya 10% penghasilan pajak final. Nah, tapi untuk dividen, itu sekali lagi, kalau Anda memutuskan untuk bayar, Anda harus bayar sendiri. Jadi nggak dipotong sama sekuritasnya. Nah, demikian tentang langkah pelaporan saham di dalam SPT. Semoga bermanfaat. Terima kasih.